Itu semangat yang saya ingin sharekan pada Anda pada malam hari ini. Jadi pandailah terlebih dahulu, itu akan jauh lebih membuat Anda berakselerasi untuk Anda membangun momentum dari awal. Ya, yang penting yang Anda sedang mengajar jangan mutung jadi seorang buka les misalnya, jangan, tetap aja. Yang penting Anda sudah punya oh iya artinya ketika Anda punya waktu yang produktif, jangan Anda habiskan. Bukan berarti Anda harus meninggalkan. Jangan Anda habiskan tenaga Anda untuk memenuhi jadwal Anda membuka les privat. Kalau sekarang pola pikir Anda sudah tahu, minimal 50-50. Yang tadinya Anda buka les Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, maka yang Selasa stop, ikut KDI, kan gitu, sambil ngajak aset Anda, ya. Minimal Anda kurangi sifat yang hanya sekedar menghabiskan waktu dan tenaga untuk membarukan dengan uang. Anda ganti berapa persen terserah Anda gunakan untuk membangun aset. Ya kan? Kalau Anda meniatkan untuk membangun ini untuk beribadah, bisa boleh-boleh saja kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim, saya niat mengajarkan jaringan saya dengan ilmu ini untuk menambah ibadah saya. Mudah-mudahan barokah. Niati seperti itu kan jadi pahala. Ya, terutama teman-teman yang sekarang sudah memiliki stokis sendiri di rumah. Manfaatkan potensi yang Anda miliki, manfaatkan peluang yang Anda miliki. Silahkan ajari banyak orang, Anda akan mendatangkan omset yang luar biasa. Anda bisa hitung sendiri royaltinya per pitch berapa. Itu sangat berpengaruh sekali. Dan banyak orang yang ingin peluang seperti itu, Anda sudah diberi peluang. Ya, tidak banyak orang yang memiliki peluang-peluang untuk bisa menjadi stokis. Itu manfaatkan, maksimalkan kestokisan itu, maksimalkan. Jadi teman-teman yang masih baru bergabung di usaha ini, Anda baru awal melangkah, masih banyak hal-hal yang akan Anda lihat, pemandangan kanan kiri yang indah selama perjalanan Anda menuju karir Anda di NASA. Jadi nikmatilah perjalanan bisnis ini, karena Anda sudah punya sopir yang ahli, Anda sudah punya mekanik-mekanik yang ahli, Anda tinggal menikmati dalam proses perjalanan itu. Ya. Memprospek orang kadang-kadang memang tidak semuanya bisa mulus, karena dunia ini selalu menganut hukum rata-rata. Asal Anda bisa menikmati, akhirnya jadi sebuah kebiasaan. Jadi menawarkan bisnis ini jadi kebiasaan. Ditolak pun sudah menjadi kebiasaan. Ya, menjual produk ini pun, menawarkan di online sudah jadi kebiasaan. Jadi apakah kalau Anda nulis status bla 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 belakangnya, lalu Anda mikir, kan enggak ada? Mungkin aku kayaknya ditolak ya, kan enggak ada? Aku kayaknya di sini ya, aku kayaknya dengan sebaya, kan enggak ada? Ya tulis saja udah. Biarkan hukum rata-rata berlaku. Ingin hukum rata-rata yang lebih banyak, ya iklankan, bayar. Ya. Atau dengan teknik banyak yang sudah Anda pelajari. Intinya Anda sudah di jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Benar itu pasti lurus nggak? Enggak ya, lana aku ono gunung, ono kali, apa ya masuk jurang ya kan, minggu ya. Nah, jadi jalan yang benar, bukan jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Dan yang luar biasa, Anda punya mentor yang tahu jalan yang benar. Jadi kalau toh Anda tersesat di jalan yang
benar. Ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin sharing di sini, monggo. Ini ada Mas Mufti, ada Mas ada Mas Iksan, ada Mas Nur, ada Mas Hari, ada Mas Fauzi. Mana Mas Fauzi? Oh iya, kelahiran ya. Ada Mas Odi, monggo pengalaman Anda sharingan di sini, karena di sini kita bermain sebagai teamwork. Ya. Topik yang sangat dasar khusus buat mereka-mereka yang sedang membangun bisnis ini, kategori A yang baru, yang sangat liar, yang membuktikan telah memenuhi tantangan untuk hadir di pertemuan seperti ini. Jadi sebetulnya bukan untuk para silver producer atau para upline yang sudah lama membangun bisnis ini. Jadi khusus untuk Anda yang sedang giat-giatnya menjalankan bisnis ini, yang sedang berjuang, yang betul-betul baru menemukan impiannya untuk menjalankan bisnis ini dan akan menjadi silver producer dalam waktu yang sangat singkat. Ya, kenapa kita katakan bootcamp? Itu sebetulnya kita impor dari luar negeri. Bootcamp itu sebetulnya adalah suatu latihan intensif buat para anggota militer. Jadi mereka yang ingin memasuki militer itu mereka dilatih dulu dalam hal bootcamp, dan latihannya berat sekali. Jadi sebetulnya asalnya dari itu, dan kita mungkin akan mengatakan kalau bahasa Indonesianya adalah latihan dasar atau latihan intensif untuk para distributor aktif. Nah, hari ini sengaja kita mengadakan pertemuan yang tidak besar, hanya kecil seperti ini. Bahkan kalau bisa sebetulnya di ruang tamu, karena suasana berbicara hal-hal basic seperti ini jauh lebih enak kalau di ruang tamu atau di ruangan yang kecil dan berhadapan dengan mereka kecil saja. Jadi kita bisa langsung berhadapan-hadapan, langsung berpandangan mata. Sekarang saya ingin sekali lagi seperti yang saya katakan, saya ingin membicarakan hal yang sangat dasar, ya, yang sangat dasar, di mana mungkin beberapa dari Anda sudah tahu tentang hal-hal dasar tersebut. Dan bagi Anda yang kategori A yang baru, yang ingin membangun bisnis ini dengan besar, Anda ingat bahwa bisnis ini adalah, atau Anda adalah sebagai pembangun jaringan, network builder. Ya, itu saja. Jadi apapun yang saya katakan dari hari ini, dari mulai sekarang sampai 6 jam kemudian, itu semua berkenaan dengan network builder, pembangun jaringan. Karena Anda kalau tidak mempunyai tujuan membangun jaringan, sebaiknya Anda meninggalkan ruangan ini, karena bukan itu tujuan saya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan demonstrasi produk dan sudah, bukan hal itu tidak penting, tapi itu kita akan lakukan di session yang lain. Tapi khusus hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara Anda membangun sebuah jaringan yang sangat besar. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, beberapa dari Anda sudah mengetahui apa yang dasar-dasar yang saya katakan ini, tapi ini juga untuk tujuannya supaya orang-orang baru nanti yang akan mendengarkan kaset ini akan juga mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan basic atau dasar untuk menjalankan bisnis ini dengan benar. Ya, jadi bukan hanya untuk Anda yang hadir di ruangan ini. Nah, walaupun semuanya pembangun jaringan, membentuk jaringan itu penting sekali, tapi tetap saja impian adalah yang terpenting, ya. Dalam hal membangun bisnis ini, teknik segala macam perlu, tapi tetap impian yang terpenting. Jadi saya selalu akan menekankan kepada Anda, fokus ke hasil, fokus kepada impian Anda. Nanti prosesnya Anda akan nikmati. Jadi misalnya saja seperti kalau Anda sedang mencuci mobil, Anda disuruh cuci mobil Anda dikasih Rp1.000. Gimana Anda cuci mobilnya? Pasti sambil menggerutu. 1.000 perak dapatnya cuma segala macam. Mobil Anda belum tentu bersih nyucinya, udah gitu Anda sambil stres. Coba kalau Anda cuci mobil dikasih 100 juta atau 10 juta. Nih, saya kasih 10 juta kamu cuci mobil. Pasti Anda bersiul-siul cuci mobilnya. Wah, senang sekali, biar kecipratan sabun segala macam, tetap aja Anda menikmati prosesnya. Karena Anda selalu memikirkan hasilnya 10 juta. Padahal cuci mobilnya sama, tapi hasilnya berbeda, 1.000 perak sama 10 juta. Nah, jadi semuanya yang saya akan bicarakan atau segala macam teknik, Anda selalu lagi pikirkan sebetulnya impian adalah segala-galanya, sikap Anda adalah segala-galanya. Bagaimana Anda fokus terhadap hasil terus, jangan terhadap prosesnya. Nah, masalahnya banyak orang yang gagal di bisnis ini karena mereka kadang-kadang lupa memikirkan hasilnya. Jadi selalu orientasinya tetap ke proses lagi. Nah, juga saya akan katakan juga hari ini bahwa apa yang saya katakan itu umum, ya, secara umum
bukan secara detail atau spesifiknya untuk grup Anda masing-masing. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengambil konsultasi dari atas panggung, juga jangan pernah mengambil konsultasi dari kaset dan seterusnya. Dari pertemuan 15 planner, dari pertemuan NDO open plan, segala macam pertemuan, jangan pernah Anda ambil konsultasi. Anda hanya mengambil konsultasi dari upline Anda yang selalu memberikan konsultasi kepada Anda. Cuma itu. Oke. Dan apapun yang saya katakan ini adalah berdasarkan pengalaman saya dalam membangun bisnis ini. Jadi kalau saya berkatakan ini adalah pengalaman saya menjalankan bisnis ini, setiap kali berkata ini adalah pengalaman saya menjalankan bisnis ini, itu terlalu lama. Jadi saya perlu memberikan peringatan kepada Anda dari awalnya, bahwa apapun yang akan saya katakan ini adalah pengalaman saya sendiri, pribadi. Anda mungkin mempunyai pengalaman yang lain, tapi ini adalah pengalaman saya. Oleh karena itu, apapun yang saya ingin katakan, misalnya saya akan mengatakan kata-kata harus dalam kalimat saya selalu mengatakan harusnya itu adalah kalau Anda ingin berhasil dan menurut pengalaman dan pengamatan saya, Anda tidak harus melakukannya. Tidak ada yang namanya keharusan di bisnis ini. Ya, ini bagus ya bisnis MW. Anda nggak punya bos, Anda nggak punya siapa-siapa, tidak ada yang namanya keharusan sama sekali. Tapi kalau saya sampai berbicara tentang harus, itu bukan berarti Anda harus lakukan, tapi Anda kalau mau berhasil sesuai dengan pengalaman dan pengamatan saya, Anda perlu lakukan itu. Oke, sekarang dalam membangun bisnis ini, Anda memerlukan yang namanya 9 guiding principle atau 9 prinsip dasar. Tidak ada lagi. Kalau Anda ingin membangun suatu bisnis yang sangat besar, jaringan yang sangat besar, hanya 9 hal itu yang Anda perlukan. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini, saya akan habiskan waktu saya setengah session ini untuk menjelaskan kepada Anda, yaitu ke-9 prinsip dasar untuk membangun bisnis ini. Semakin lama Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan semakin mengerti. Jadi saya tidak mengharapkan Anda yang baru pertama kali mendengar ini, Anda langsung mengerti. Jangan. Semakin lama Anda menjalankan bisnis ini, semakin lama Anda mempraktekkan bisnis ini, semakin Anda mengerti akan apapun yang akan saya jelaskan saat ini. Nah, dari 9 prinsip dasar untuk membangun bisnis ini, yang pertama-tama yang Anda perlukan adalah cita-cita. Mungkin Anda sudah bosan sekali mendengar kata cita-cita. Tapi terus terang, kalau Anda tidak mempunyai sebuah impian, Anda akan sulit sekali membangun bisnis ini. Jadi semakin besar impian Anda, itu akan merefleksikan berapa besar bisnis Anda nantinya. Jadi itu adalah yang terpenting. Oleh karena itu Jim dan Nancy Donen menaruh sebuah sistem 6 langkahnya atau ke-6 langkah itu, yaitu yang pertama aja adalah cita-cita. Karena itu yang terpenting. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kepada Anda semua yang sedang membangun bisnis ini. Apakah Anda mempunyai sebuah buku impian atau yang dinamakan dream book? Anda lakukan sendiri. Anda buat dream book Anda. Kalau Anda suami istri, dua-duanya harus punya impian, buku impian itu. Karena impian Anda berbeda dengan impian istri Anda atau suami Anda. Ya. Dan juga sebuah dream book itu bukan untuk aksi-aksian. Ya, saya sering melihat para distributor saya memamer-mamerkan dream booknya. Nih lihat dong, ini mobil saya dong Mercedes. Pak ya kamu cuma mobil kijang, dia bilang ya. Nih rumah saya dong di Pondok Indah, yang itu Pak ya cuma rumah susun segala macam. Bukan itu maksudnya. Buku impian itu bukan cuma aksi-aksian, gambar-gambar yang bagus sangat tempel. Memang itu perlu. Memang itu perlu untuk membangun visi Anda ke depan. Kalau memang Anda suka mobil Mercy, Anda suka mobil semuanya mobil-mobil yang indah-indah, rumah yang besar, villa dan seterusnya, tulis di situ, tempel di situ. Tapi paling tidak, di buku impian Anda itu, Anda sudah harus mempunyai sesuatu yang betul-betul membuat Anda terbakar, sakit hati, menangis setiap kali Anda melihatnya. Nah, itu baru Anda mendapatkan sesuatu yang penting sekali dari dream book. Jadi setiap kali Anda mengalami kesulitan, setiap kali Anda mengalami kendala, Anda setiap kali mau memikirkan mau berhenti menjalankan di sini, Anda akan lihat dream book itu, dan Anda lihat sesuatu yang menyakiti hati Anda, atau Anda betul-betul inginkan, lalu Anda akan kembali lagi menjalankan bisnis ini. Sekarang bayangkan saja kalau dream book Anda adalah mobil Mercedes, atau rumah yang harganya 5 miliar. Bagus sekali. Lalu Anda misalnya habis ditolak orang. Setelah itu Anda mau mengundurkan diri. Lalu Anda lihat mobil Mercedes itu sama rumah yang 5 miliar. Anda lihat itu, sebodoh amat, gak punya ini juga gak apa-apa. Betul gak? Tapi kalau ada sesuatu yang betul-betul Anda inginkan, Anda akan menjalankan lagi. Misalnya saja, ada salah satu distributor kita yang dream booknya di halaman pertama adalah neneknya yang berkain sarung.
ditempel di situ. Kenapa? Karena waktu pertama kali bergabung, dia tidak mampu membeli starter kit, akhirnya neneknya menggade kain sarungnya. Akhirnya dia mempunyai cita-cita, impian dia adalah dia mau membayar gadean kain sarung neneknya itu. Ya, jadi itu aja sudah merupakan suatu impian yang luar biasa sekali. Ada seseorang yang betul-betul disakiti hatinya oleh omnya gara-gara karena dia dibiayain oleh pamannya itu. Tapi karena minta uang terus, akhirnya suatu ketika pamannya mengatakan, kamu ini minta uang saja, tukang bohong segala macam. Mana uang yang saya kasih kemarin? Udah habis pak, bohong aja, dasar seperti ibu kamu saja tukang bohong. Ditempelkan gambar seperti itu. Jadi setiap kali dia melihat, cita-citanya adalah di sini adalah ingin mengganti uang yang telah dibayarkan oleh pamannya untuk mengganti sekolahnya. Baru dengan perkara uang sekecil itu, nama orang tuanya sudah dihina seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang dimaksudkan lebih kena di dalam dream book Anda. Sesuatu yang membuat Anda akan menjalankan terus-menerus. Seperti saya sakit hati sekali setiap kali dibangunkan jam beker saya. Betul-betul trauma saya. Betul-betul bukan cuma sekedar guyonan saja saya katakan bahwa saya benci sama jam beker saya. Karena selama bertahun-tahun saya hidup selalu dibangunkan jam beker, di mana saya nggak pernah tidur rasanya cukup. 4 jam, 5 jam nggak pernah cukup karena saya suka tidur. Akhirnya sakit hati sekali tiap kali saya melihat jam beker saya. Itu yang menyebabkan saya terus menjalankan bisnis ini. Anda mungkin ada orang-orang negatif yang lain yang suka menghina Anda. Ya tempel. Anda foto, Anda tempel di dream book Anda. Orang-orang seperti itu. Entah itu keluarga Anda, atau teman sekolah Anda, atau tetangga Anda. Bukan maksud yang jahat, bukan maksud untuk membalas dendam dengan yang jahat, tapi itu suatu motivasi dari kita sendiri supaya kita membuktikan bahwa sebetulnya kita bisa dan apa yang mereka katakan tentang kita itu semua salah. Jadi, nah, Anda perlu ingat, awalnya dari Anda menyusun buku-buku impian Anda di bisnis ini, awalnya mungkin hanya kecil. Seperti saya tadinya hanya mau kebebasan, tapi lambat laun setelah itu saya mendapatkan hal yang lain. Sekarang saya sudah mau merencanakan orang tua saya, pokoknya setahun paling tidak 2 kali harus keluar negeri dari biaya saya. Itu sudah saya rencanakan dari sekarang. Saya sudah mempunyai impian yang baru. Dulunya jangankan impian seperti itu. Sekarang saya sudah mempunyai impian ingin membeli rumah yang bagus. Saya sudah mempunyai impian sekarang ingin bisa pokoknya ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Seperti Alaska. Seperti Alaska itu orang kaya saja tidak mau pergi ke situ karena biayanya besar sekali. Siapa yang mau dengan biaya besar begitu cuma melihat padang es yang putih, ya seperti itu? Mana mau biaya besar, lebih bagus ke Eropa dan seterusnya. Nah, saya ingin ke tempat-tempat seperti itu sekarang. Itu impian saya. Impian saya lain lagi adalah saya mau di Indonesia akan banyak sekali diamond sekarang. Merupakan suatu kebanggaan sekali. Dulu jangankan seperti itu. Untuk jadi diamond aja udah kadang-kadang nggak kepikiran. Karena saya cuma mau hidup bebas saja. Apa sih yang mau jadi diamond? Sekarang saya sudah merasakan jadi diamond. Impian saya yang lain, semakin banyak downline saya menjadi diamond, rasanya mempunyai kepuasan pribadi. Jadi ibaratnya Anda memulai bisnis ini itu baru mulai naik gunung. Semakin lama Anda naik gunung, semakin banyak yang bisa Anda lihat. Apalagi kalau Anda semakin di atas, itu semakin besar Anda lihat. Jadi visi Anda semakin besar, pandangan Anda tentang bisnis ini semakin luas, dan impian Anda pun akan berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis Anda, sesuai dengan perkembangan dari apa yang Anda hasilkan dari bisnis ini. Tapi apapun yang saya katakan ini, impian adalah segala-galanya. Impian itu penting sekali, dan impianlah yang menyebabkan Anda keluar dari zona kenyamanan Anda. Cuma itu, kita mempunyai zona kenyamanan yang namanya comfort zone. Kita selalu ingin nonton TV. Bukan artinya saya melarang nonton TV, tidak sama sekali. Tapi banyak dari kita, saya baru saja membaca majalah SWA beberapa saat yang lalu, itu rata-rata orang Indonesia menonton TV itu 3,7 jam setiap harinya. Anda bayangkan, 70% dari orang Indonesia menonton TV 3,7 jam setiap harinya. Saya rasa itu terlalu berlebihan. Itu pandangan saya sekali lagi. Jangan Anda katakan, wah Pak Robert mengatakan nggak boleh nonton TV. Itu menurut pandangan saya, bahwa nonton TV 3,7 jam setiap harinya rata-rata itu berlebih-lebihan. Terlalu berlebihan.
Nah, sekarang bagaimana Anda tahu kursi yang paling malas, kursi yang paling mahal apa? Kursi yang paling mahal itu adalah kursi di depan pesawat televisi Anda. Karena dari situlah Anda tidak mau keluar dari zona kenyamanan Anda. Karena nyaman sekali, sehingga Anda tidak melakukan presentasi dan seterusnya untuk di sini. Selalu saya katakan juga, tunda kenikmatan Anda. Tunda kenikmatan Anda, karena Anda tidak perlu pilih presentasi terus. Nantinya Anda bisa pilih dua-duanya, Anda bisa dapatkan dua-duanya. Tapi saat ini sayangnya, Anda harus pilih salah satu dulu. Nggak harus Anda habiskan zona kenyamanan Anda mungkin masih menikmati nyamannya Anda, apa saja yang Anda berasa nyaman, tapi maksud saya kurangi, lalu untuk lakukan yang ini. Setelah itu nantinya Anda bisa nikmati semuanya. Saya lebih pilih itu daripada cuma pilih zona kenyamanan saja, di dalam zona kenyamanan saja, tapi setelah itu nggak pernah bisa menikmati seterusnya dan seterusnya. Oke, nah sekarang juga poin yang saya ingin katakan dalam hal dream book, di buku impian Anda harus visualisasikan dalam pengertian kalau Anda mau kebebasan, jangan tulis free, kata free. Apa itu free? Bebas. Tidak terlalu tervisualisasikan. Tapi mungkin Anda bisa gambarkan burung elang di dalam buku dream book Anda. Jadi di situ Anda lalu melihat, oh burung elang itu biasanya bebas dan seterusnya. Jadi visualisasikan, jangan dengan kata-kata. Itulah bagusnya buku impian. Anda mungkin bilang, dalam buku impian Anda, saya mau punya mobil Mercedes tahun 2000 nanti misalnya. Apa Mercedes? Tapi kalau Anda gambarkan atau Anda tempel mobil Mercedes di dream book Anda lihat, itu lebih tervisualisasi, lebih kena dalam pikiran alam bawah sadar Anda. Itu yang menyebabkan kita bisa berhasil di sini dan bekerja terus. Hati-hati, pikiran alam bawah sadar Anda itu akan mempengaruhi pikiran sadar Anda, dan lambat laun Anda akan mendapatkannya. Itu harus hati-hati. Jadi hati-hati sekali dengan pikiran alam bawah sadar Anda, karena Anda kalau menginginkan hal yang negatif akan dapat nantinya. Kalau Anda hanya menginginkan hal yang kecil, betul-betul segitu yang Anda dapatkan. Anda baca buku, tugas Anda sekarang Anda baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Terlebih-lebih Anda selesaikan chapter 12. Anda baca bagaimana cara menetapkan goal dan seterusnya. Dan juga dalam starter pack, dalam paket pemula dari Narok 21, ada kaset yang berjudul Goals. Anda dengarkan kaset goal tersebut, bagaimana cara menetapkan goals, impian Anda dan seterusnya. Juga Anda perlu bangun impian downline Anda. Jadi jangan Anda saja, Anda perlu bangun dan bagi-bagikan. Share impian Anda kepada downline Anda. Dan tanyakan impian mereka bagaimana. Jangan setiap kali ketemu downline nanyanya, target kamu bagaimana? Udah belum? Berapa persen nanti ini? Kapan kamu bawa, berapa orang kamu bawa ke bibir? Sekali-sekali habiskan waktu Anda untuk bangun impian dia. Bersama-sama dengan downline Anda, pergi ke Sogo misalnya. Lihat, dasi-dasi bisa ada harganya yang 300-400 ribu rupiah. Pegangi dasi itu, gimana harganya. Lihat jas yang ada harganya 4 juta, 5 juta rupiah. Anda pegangi, gimana materialnya, fabriknya. Sepatu, lihat yang harganya ada 2 jutaan. Lihat, cobain kalau perlu. Pergi ke dealer mobil Mercedes, Volvo, BMW, masuki. Belaga Anda mau beli saja. Ingat, fake it before you make it. Pura-pura dulu sebelum Anda betul-betul berhasil. Dan tentunya Anda sebelum ke tempat-tempat seperti itu ya berpenampilan yang rapi. Kalau pakai celana jeans bolong, kaos oblong, Anda diusir dari dealer mobil itu. Tapi kalau Anda sudah berpenampilan yang rapi, tidak ada mungkin orang yang menolak Anda. Lalu cium bagaimana bau dari mobil baru dan seterusnya. Pergi ke real estate. Belaga mau beli rumah yang bagus. Pergi kemana real estate yang sedang dibangun, lihat mana yang harga rumahnya 1 miliar rupiah. Saya mau coba lihat. Lihat bagaimana tata susunnya, segala macam ruangan tersebut. Bagaimana kamar mandi. Kalau orang kaya itu kamar mandinya luar biasa bagusnya. Bagaimana kamar bajunya saja, untuk baju saja udah seperti kamar tidur kita. Lihat semuanya seperti itu. Bagaimana garasinya bisa bersusun sampai 6 buah, seterusnya dan seterusnya. Jadi bangun impian Anda, dan sebetulnya yang ingin saya katakan sekarang, Anda perlu tulis 2-5 tahun mendatang apa saja keinginan Anda. Kalau seandainya waktu dan uang tidak terbatas, apa yang Anda inginkan, Anda selalu harus menambah terus daftar-daftar seperti itu. Dan tulis. Lalu kemudian sebisa mungkin Anda visualisasikan. Oke? Nah, sekarang
Mungkin sebagian dari Anda mulai berpikir, ini terlalu kita diajarkan materialistik sekali ini. Bisnis ini kayaknya kita diajarkan untuk hidup materi saja yang dipikirkan. Saya katakan kepada Anda, tidak apa-apa mempunyai impian materialistik. Tidak apa-apa. Sama sekali tidak apa-apa. Terlebih-lebih kalau Anda membangun bisnis MW ini. Karena bisnis MW ini, Anda selalu, kalau seandainya Anda mempunyai impian yang materialistik seperti itu, biasanya, bukan biasanya, selalu kalau Anda ingin mencapainya, Anda harus membantu dulu orang lain untuk mencapai impian mereka. Dan impian mereka kadang-kadang bukan materialistik. Impian mereka kadang-kadang hanya ingin membantu orang tua mereka, ingin menyekolahkan anak mereka. Jadi tidak apa-apa kalau seandainya saat ini Anda tidak mempunyai impian yang tidak materialistik. Karena biasanya impian materialistik itu rata-ratanya orang lebih termotivasi. Bukan segala-galanya, tapi biasanya. Nah, apalagi kalau seandainya Anda yang sudah cukup makan, rumah dan seterusnya saat ini, nggak apa-apa punya hal yang lebih bagus lagi. Karena Anda akan membantu orang lain untuk mempunyai menghasilkan atau mendapatkan impian mereka. Dan ingat, impian mereka bukan impian yang materialistik kadang-kadang. Nah, jadi banyak juga dari kita yang mikir, aduh, saya merasa bersalah kalau seandainya saya itu materi saja yang saya pikirkan. Ingat, Anda berhasil di bisnis ini. Kalau Anda akhirnya ngalah, udah deh saya mendingan gak berhasil aja di bisnis ini, karena terlalu materialistik. Bukan Anda kalau tidak berhasil di bisnis ini, artinya Anda karena betul-betul karena Anda gak mau materialistik, akhirnya Anda gak mau berhasil di bisnis ini. Tidak membuat orang lain lebih kaya. Tidak membuat orang yang tadinya tidak makan, sekarang jadi bisa makan. Tidak yang tadinya orang gak punya rumah, sekarang bisa punya rumah. Kalau Anda gagal, nggak mungkin. Seperti ibaratnya ada contoh saja, ada jalan lokomotif atau kereta api. Setelah itu ada delman atau gerobak yang ditunggangi oleh kuda. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau seandainya kereta itu mau nungguin kereta kuda itu, sampai kapan? Tapi yang terjadi sekarang, kereta api itu akan jalan terus. Kalau dia lambat, dia memperlambat jalannya, apakah berarti kereta kuda atau kereta gerobak yang dikendarai oleh sapi itu bisa lebih cepat gara-gara dia memperlambat? Anda paham maksud analogi saya? Tidak bisa. Kalau Anda sekarang sudah mempunyai kereta api, udah ada mesin besar, kenapa nggak jalan terus? Setelah itu mungkin Anda bisa balik lagi, membantu menaikkan kereta itu ke dalam kereta api Anda bantu dia untuk lebih cepat lagi. Tapi bukan dengan cara memperlambat kereta api Anda, tidak akan mungkin bisa membantu mempercepat jalannya kereta gerobak tersebut. Oke, nah setelah Anda mempunyai impian, bagaimana sekarang cara memproteksi atau melindungi impian Anda? Itu penting sekali. Banyak dari yang telah saya lihat, kita mempunyai maksudnya distributor baru yang setelah dipresentasikan, impiannya besar sekali. Tapi setelah itu baru beberapa minggu kemudian, karena banyaknya negatif-negatif, orang menolak dia, pacarnya putuskan dia, dan seterusnya, akhirnya apa yang terjadi? Hilang impiannya. Impiannya terkubur lagi. Nah, bagaimana cara melindungi impian itu? Ibaratnya, taruhlah impian Anda ke dalam sebuah konkrit, ke dalam beton, sehingga nggak ada yang bisa mengeluarkannya. Tidak ada yang bisa mencurinya, istilahnya. Jadi betul-betul kata-kata yang katanya, jangan biarkan orang lain mencuri cita-cita Anda. Itu sepertinya kata-kata yang indah sekali, tapi itu mengandung makna yang besar sekali. Jangan biarkan impian Anda dicuri oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Mungkin orang tua Anda mudah sekali mencuri cita-cita Anda. Maksud mereka baik. Teman dekat Anda, maksud mereka baik. Saudara Anda, keluarga Anda, maksud mereka baik. Tapi kadang-kadang tanpa sadar mereka mencuri cita-cita Anda. Sekarang bagaimana cara melindungi impian Anda? Tidak lain dan tidak bukan hanya melalui buku, kaset, pertemuan, dan konsultasi dengan upline Anda terus-menerus. Cuma 4 hal itu. Buku, kaset, pertemuan, dan konsultasi dengan upline Anda terus-menerus. Ya. Nah, sekarang bagi Anda yang saat ini belum mempunyai sebuah impian, saya rasa Anda tidak usah menjalankan bisnis ini. Kalau Anda seandainya pada bulan tertentu mempunyai kaset langganan 50 orang yang berlangganan kaset, jadi artinya ada 200 kaset langganan Anda.
ya. Dan non kaset langganan Anda, yaitu kaset-kaset yang bukan langganan, kita katakan non KL, seperti starter pack segala macam, adalah juga 50. Ini satu, jumlahnya adalah 250 kaset Anda, perkembangannya di dalam grup Anda. Sekarang yang kedua, kaset langganan Anda tetap sama 50, jadi 200 setiap bulannya karena seminggu sekali. Non-KL Anda adalah 200. Jadi jumlahnya 400. Ada yang ketiga. Ceritanya. Grup yang ketiga sama KL-nya, tapi mereka mempunyai 400. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Yang pertama ini, saya bisa pastikan ini cuma sebuah klub. Sebuah grup yang sudah berleha-leha, yang sudah senang, yang tidak ada leadership, tidak ada kepemimpinan, yang tidak tahu bagaimana cara mempromosi, yang pokoknya sudah terjadi seperti itu. Pokoknya dia sudah dengan tenangnya karena 50 kaset langganan, tapi perkembangan non KL mereka juga cuma 50. Jadi jumlah distributor barunya sedikit, dan mereka promosikan kaset starter pack segala macam itu tidak bisa. Jadi istilahnya mereka grup-grup yang sudah lama-lama pasti akan turun. Yang ini perkembangannya sedang bagus sekali. Ya, perkembangannya sedang bagus sekali karena mereka mempunyai momentum, ada pemimpin yang bisa mempromosikan, dan paling tidak Anda lihat, paling tidak ada 200 kaset yang bukan langganan seperti info pack apa segala macam yang terjual, kontak tape dan seterusnya di dalam grup itu. Nah, apalagi kalau di sini Anda bisa lihat, dalam waktu paling cepat, grup ini akan meledak. Karena jumlah kaset langganannya akan bertambah berkali-kali lipat. Kalau di grup yang ketiga, yaitu dengan yang non-KL-nya 400 itu. Ya, mudah-mudahan saya tidak membuat Anda pusing, tapi itu kalau saya sebagai upline, misalnya saya melihat perkembangan grup saya di salah satu kaki, saya melihat perkembangan seperti itu, saya sudah tahu kira-kira yang mana grupnya sedang berkembang gila, yang mana grupnya yang tidak sedang berkembang. Ya, dari perbandingan antara kaset langganan dan non KL. Oke. Tapi vital sign Anda selalu diukur dari kaset langganan. Jadi misalnya Anda berlangganan kaset 100, yang langganan kaset di grup Anda itu cuma ini, nggak dimasukin ini. Tapi kalau Anda mau melihat perkembangan grup Anda seperti apa, kita ikuti ini. Makanya ini juga perlu kita data juga. Oke? Nah, sekarang itu mengenai kaset. Jadi juga bagaimana cara meningkatkan perkembangan grup Anda untuk berlangganan kaset atau untuk betul-betul maniak dengan kaset. Anda perlu selalu berbicara mengenai kaset. Selalu setiap kali contoh, setiap kali apa Anda refer, Anda hubungin ke kaset. Kalau Anda berbicara di depan grup Anda, jangan kalau ditanya segala macam Anda jelasin, jangan istilahnya Anda kelihatan supaya tahu semuanya. Anda hubungi dengan kaset. Oh, itu di kaset itu ada. Jadi Anda kasih itu, nih di kaset ini ada. Nggak usah, jangan berusaha menjelaskan sesuatu tanpa menyebutkan kaset. Dan Anda sebisa mungkin, sepintar mungkin selalu menjelaskan selalu mengatakan bahwa ini ada kasetnya. Ya. Bayangkan kalau grup Anda di luar kota nanti. Grup Anda di luar kota, interlokal, udah gitu mahal interlokalnya, jelasin 1 jam bagaimana kalau menghadapi kendala atau bagaimana segala macam. Apa iya Anda mau berusaha menjelaskan itu semua? Anda mesti budayakan dari sekarang. Anda cuma katakan, ini ada kaset ini kamu dengarkan. Ya, jadi itu caranya. Nah, itu adalah kaset. Yang ketiga, kedalaman. Yang ketiga fatal sign yang terpenting adalah kedalaman. Saya tidak akan berbicara banyak karena tadi saya sudah membahas banyak tentang kedalaman. Tapi sekali lagi yang saya perlu tekankan kepada Anda bahwa Anda dalam menjalankan bisnis ini selalu ingat Anda adalah pembangun jaringan yang stabil. Ibaratnya kalau Anda membangun gedung yang tinggi, Anda selalu harus bangun pondasinya yang dalam dulu. Begitu juga dengan bisnis ini. Jadi ingat saja kalau kita sedang bekerja ke dalam, ingat saja kita sedang membangun pondasi yang besar sekali.
Semakin tinggi, saya lihat aja jalan tol. Kemarin ini saya lihat di jalan tol yang ke arah Pluit, ke arah airport. Saya kebetulan melihat galian-galiannya. Saya liatin mobil lagi macet. Yang tiang tertinggi, pancang tertinggi, itu pondasinya yang terdalam. Sedangkan pada saat udah mau turun, tolnya itu sudah menurun ke jalan yang biasa, itu cuma pendek, yang digalinya cuma pendek aja. Anda sering lihat bangunan-bangunan tingkat tinggi, itu biasanya sekarang ini di Jakarta banyak di mana-mana. Anda lihat, 2 tahun kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, belum ada bangunannya. Yang